Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hermalini, NIM 1903043112. Saya dari kelas manajemen 5 regular B. Di sini saya akan membuat video tugas akhir tentang mereview materi manajemen pemasaran dan wirausaha. Pemasaran internasional ini bertujuan untuk meningkatkan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan beberapa negara. Jadi itu adalah kerjasama antara dua negara atau lebih yang ada di dunia. Pemasaran internasional ini juga sebagai fermentasi dari pemasaran secara internasional antar negara, baik bilateral maupun multilateral, dengan berbagai masalah di dalamnya. Alasan untuk melakukan pemasaran luar negeri yang pertama, skala ekonomi dan peluang internasional, karena skala ekonomi dan peluangnya itu lebih besar dan lebih luas dibandingkan pemasaran yang ada di dalam negeri. Yang kedua, keberadaan pasar yang menguntungkan di luar negeri. Yang ketiga, pasar jenuh di dalam negeri. Kejenuhan ini biasanya terjadi karena adanya data penjualan yang sudah mencapai titik maksimal. Dan yang keempat, perjanjian perdagangan baru. Selanjutnya ada Business Model Canva atau BMC. BMC ini sendiri merupakan tol dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep konsumen, infrastruktur maupun keuangan perusahaan bentuk elemen-elemen visual. Yang pertama itu ada customer segment atau segmen pelanggan. Yang kedua itu adalah value propositions atau pemberian nilai. Jadi di sini kita menentukan masalah yang dihadapi konsumen, lalu kita buat bisnis dengan cara memberikan solusi terhadap masalah dari konsumen. Yang ketiga ada channel atau saluran. Jadi setelah menentukan cara apa yang dapat mendekati konsumen tersebut, selanjutnya kita memilih media apa yang efektif yang bisa digunakan untuk mendekati konsumen tersebut. Dan yang keempat, customer relationship atau hubungan pelanggan. Jadi jika kita sudah menentukan value propositions atau nilai segmentasinya, konsumen kita memahami konsumen kita itu dan mendekati dia. Caranya melalui personal ataupun by phone dan sebagainya. Yang kelima ada revenue streams atau arus pendapatan. Jadi setiap perusahaan itu membutuhkan aliran pendapatan untuk tetap bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari. 6. Key resource atau sumber daya utama, di mana agar tetap kompetitif dalam industri bisnis yang kita jalani itu, kita tetap membutuhkan sumber dana yang tepat. Karena itu merupakan aset kita, aset yang kita miliki. Jadi kita tidak berhenti atau terputus karena dana yang kurang. Jadi kita harus ada sumber dana utamanya. Yang ketujuh, key activities atau aktivitas utama. Ini merupakan aktivitas bisnis yang dijalankan sehari-hari agar mendapatkan value propositions yang tadi. Yang ke-8, key partners atau kemitraan utama. Jadi dalam sebuah bisnis itu kita membutuhkan partner atau mitra kerja untuk mendukung perusahaan kita dan juga untuk mengembangkannya. Jadi untuk membuat perusahaan ini kita butuh pekerjaan yang memiliki visi dan misi yang sejalan dengan kita
Yang selanjutnya adalah materi mengembangkan strategi dan program penetapan harga, di mana kita tahu penetapan harga ini terjadi antara negosiasi produsen atau pembeli dan penjual. Namun ini sudah mengalami perubahan yang besar, di mana ada beberapa perusahaan yang berani menetapkan harga yang rendah dibandingkan dengan harga-harga yang lain. Jadi dia berhasil menarik konsumen untuk membeli produk tersebut dengan harga yang menjadi patokan dari konsumen. Biasanya dengan harga-harga yang tinggi atau harga-harga yang mahal, maka konsumen akan berpikir bahwa itu memiliki produk atau barang dengan kualitas yang bagus seperti mobil, perhiasan, parfum, atau pakaian yang lebih bermerek lagi dari biasanya. Ada beberapa hal yang sebagai pertimbangan untuk penetapan harga. Yang pertama, dampak kegiatan pemasaran lain. Yang kedua, kebijakan penetapan harga perusahaan. Yang ketiga, penetapan harga berbagai keuntungan dan risiko. Dan yang keempat, dampak harga bagi pihak lainnya. Materi yang selanjutnya adalah mengelola organisasi pemasaran, di mana kita itu mengelola departemen pemasaran. Keunggulan utama organisasi pemasaran fungsional ini adalah kesederhanaan administratif, namun bentuk ini juga dapat kehilangan efektivitasnya karena ketika jumlah produk dan pasar itu meningkat. Untuk tetap bertahan dalam pasar, biasanya perusahaan ini harus memiliki kapabilitas dan inovasi dalam melakukan produknya. Dan dia harus bisa mengimajinasikan strategi apa yang harus dilakukan agar menarik pelanggan atau konsumen. Itu biasanya berasal dari pengumpulan alat-alat proses keahlian dan ukuran yang memungkinkan perusahaan menghasilkan lebih banyak dan lebih baik daripada pesaing yang lainnya. Nah, pemasaran terkait gerakan amal itu perusahaan dengan gerakan amal ditunjukkan untuk keterlibatan pelanggan secara langsung atau tidak langsung dan transaksi yang menghasilkan pendapatan dengan perusahaan. Manfaat terkait gerakan amal ini adalah membangun kesadaran merek, meningkatkan citra mereknya, menetapkan kreditabilitas merek, mendorong perasaan merek, menciptakan kepekaan komunitas merek, menarik keterlibatan merek. Baik, sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.